Tidak hanya dialog, tapi monolog yang sangat panjang. Dan sangat diinginkan untuk diucapkan dengan cepat. Pelajarannya adalah bahwa setiap orang tuh menghadapi duka dengan cara yang berbeda-beda. Dan gak ada yang salah. Enggak, gue gak pernah. Caca Jangan takut naik pesawat. Iya. Jadi agak... Coba diceritakan, Ca. Molly. Gak bisa Molly juga ya? Iya Gini, benar Molly. Tapi kenapa Molly? Iya, kenapa Molly? Karena film ini kan bercerita tentang ini kan tagline-nya kan petaka. Apa? Mana ya? Petaka. Film tentang petaka. Drama petaka pesawat. Nah ini ada kaitannya sama Molly. Karena Molly yang kami kenal itu adalah Molly yang sangat obses terhadap cerita-cerita di balik air crash investigation. Iya. Jadi dia seneng banget ngulik hal-hal yang terkait dengan kecelakaan pesawat. Jadi begitu dia membuat film dengan tema seperti ini, sungguhlah sebuah hal yang sangat tepat. Betul. Apabila kita terlibat. Iya. Nah, belum. Kita membacanya setelah syuting. Iya. Kenapa? Kalau saya sih memang sebuah metode. Maksudnya saya lebih suka menggali skripnya karena kadang-kadang kalau kita udah baca bukunya itu jadi fokusnya nggak si karakter yang ada di skrip. Gitu, jadi lebih kayak udah punya pandangan sendiri, udah ngebelain, kok ini beda ya gitu, supaya tidak ada secara nggak langsung suka kayak gitu. Tapi kita akhirnya membaca novelnya yang memang terdiri dari begitu banyak cerita. Iya, cerita pendek. Dimana cerita yang ada di film ini terinspirasi dari salah satu cerita pendek novel tersebut. Kalau aku spesifik di karakternya aku itu yang di develop di skrip itu tidak ada di cerita itu. Jadi memang pengembangannya sangat luas sih ceritanya akhirnya yang ada di film. Jadi karena ceritanya pendek yang di novel dan dielaborasi kemudian di cerita film, ya jadi banyak hal baru aja sih. Kalau sama Molly ini kedua, gua kedua. Lo juga kedua. Iya. Kalau buat saya sih jauh berbeda ya. Yang dulu aku di Marlina dengan yang sekarang tuh jauh berbeda sih. Jadi malah sempet ngobrol sama Niko kayak di film sebelumnya Molly menulis skrip juga, dia menulis skrip sendiri. Dialognya sangat minim. Sementara Niko di film ini banyak tidak hanya dialog tapi monolog yang sangat panjang dan sangat diinginkan untuk diucapkan dengan cepat. Betul. Ya? Dan lambat sekali. Betul. Ya, ada yang lambat sekali. Intinya panjang. Jadi dulu kalau Molly nulis singkat-singkat, malah bahkan gak ada dialog di film saya pertama. Ada, tapi karena saya waktu itu berperan sebagai orang yang bisu tuli. Ya. Di film ini saya harus membacakan monolog dan dialog yang sangat panjang. Mau tahu seperti apa? Tonton film Tukar Takdir tanggal 2 Oktober di bioskop. Sangat traumatis. Sebenarnya kan setiap orang kan pasti punya trauma dan duka ya di dalam hidupnya. Itu yang memang menjadi modal kami untuk menggali dan mengembangkan yang kita terapin di film ini sebagai pemain gitu. Jadi gimana? Lanjut sendiri. Kalau untuk karakter aku, rasa yang dimiliki si karakter itu, cara dia mengungkapkan kesedihannya itu jauh berbeda dari
kalau aku sendiri mengalami gitu. Jadi banyak banget bolak-balik nanya sama Molly gitu. Ini maksudnya ini begini, dialog sepanjang ini tuh ngomongnya gimana ya gitu. Lebih ke situ sih, lebih berdiskusi terus sama Molly tentang tentang karakternya, tentang dialog-dialog yang ingin kita sampaikan. Dan sebenarnya Molly nggak menggali trauma atau gimana sih, enggak ya. Kita lebih diskusi, lebih ngobrol, lebih ngebahas kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu sih. Lebih ke gitu, jadi nggak yang digali. Skripnya sudah cukup gitu. menggali sih sebenarnya. Iya. Kalau begitu kita baca skrip kita langsung paham sih apa yang mau disampaikan gitu. Jadi ya. Kalau ngomongin soal pesawat, mungkin ada satu hal sih, maksudnya air crash investigation atau cerita-cerita tentang kecelakaan pesawat itu kan sebenarnya juga tujuannya untuk ngasih tahu bahwa industri penerbangan itu selalu melakukan perbaikan dan belajar dari pengalaman buruk sebelumnya gitu. Jadi mestinya sih membuat kita jadi merasa lebih nyaman dan aman gitu. Tapi juga kalau bicara soal duka, mungkin ya pelajarannya adalah bahwa setiap orang tuh menghadapi duka dengan cara yang berbeda-beda. Dan gak ada yang salah juga. Dan gak ada yang salah, dan waktunya juga berbeda-beda, yang lebih cepat. Ada yang lebih cepat daripada yang lain. Karakter Dita, mungkin dia coping mechanism-nya mungkin lebih unik ya dia. Unik sekali. Tapi memang kalau aku sih ngeliat Dita, dia bisa gitu, hebat ya, bisa cope dengan griefnya itu dengan cara yang seperti itu, bisa berpikir dengan jernih, bisa bahkan punya banyak strategi untuk itu gitu. Sibuk di kepalanya Dita tuh ya, traffic jam. Sibuk banget gitu. Aku sih salut juga ya dengan karakter yang bisa kayak gitu. Kalau Rawa itu apa ya? Kesian. Kesian gak sih dia? Kesian lah. Kesian banget. Maksudnya dia satu sisi dia selamat. Satu sisi dia selamat. Beruntung. Tapi di momen-momen tertentu tuh dia mempertanyakan apakah ini sebuah keberuntungan atau kesialan justru ketika dia selamat. Kayak di trailer ya, kayak kenapa cuma saya yang selamat? Kenapa cuma saya yang selamat? Itu pertanyaan yang berat banget buat dirinya tuh ya. Dita, aku bisa jawab segala lagu yang berjudul tentang uang. Money, uang, itu buat Dita. Boleh. Rawa? Cewek matre, cewek matre. Pokoknya berhubungan dengan uang. Itu mungkin bisa juga. Bisa. Iya. Tuh jangan gitu dong, kan karakter gue gak. Enggak. Tapi kan uang, matre. Iya. Oh, Rawa tuh apa ya? Rawa apa ya? Lu coba cariin deh. Enggak dong, lebih jago enggak. Itu gue udah nyari buat diri gue. Rawa tuh apa ya? Sumpah ya gak kepikiran. Cak, bantuin Cak. Apa mau? Mungkin soundtrack film ini. Soundtrack buat Rawa apa gitu? Soundtrack buat Rawa itu soundtrack film ini. Kebetulan ada Molly Surya. Yang adalah ini. Ini. Banyak. Tapi gak bisa. Banyak. Karena penggambaran kecelakaan pesawatnya itu sendiri sangat rumit dan sulit. Tapi harus believable dan jadi ya adalah beberapa malam yang kita dipontang-panting di... Kebetulan kalau aku tuh kan set aku gak susah ya. Ya, aku tuh banyak. Trik maksudnya banyak. Rumit lah karena mungkin ini bisa dikeluarin nih behind the scene di sini. Keluarin behind the scene ya, bayangin ya. Gue juga ya kalau di posisi Kalau gue bias karena gue agak belain Rawa sih. Lo bilang apa? Gue akan melakukan seperti yang dilakukan gitu. Iya, Gue masih bias. Kalau lo? Kayaknya gue akan berdiam diri dan gue gak mau ketemu siapapun. Kayak disuruh, kan harus ada investigasi atau segala macam. Kayaknya tuh kalau gue kayak sulit banget. Iya, gue kayaknya gak akan mau ketemu, gue gak akan press conference. Enggak sih, gue juga enggak, gue gak akan.
Iya betul. Kayaknya kalau untuk menghadapi tragedi kayak gini nggak ada emosi yang bisa dibilang tidak tepat atau tepat, itu kayaknya nggak ada gitu. Iya. Selain kalian berdua gila. Terlalu. Tetap Dita. Aku sulit banget gue suka sama karakter lainnya. Dita. Aduh, kalau harus banget. Suka tuh maksudnya gimana sih? Maksudnya suka tuh? Karakter yang kita paling suka gitu. Karakter yang kayaknya gue suka nih karakter ini gitu. Tapi nggak boleh kita sendiri ya. Oke, tadi udah jawab. Mamanya Rawa. Realistis. Bener juga. Nggak boleh, boleh nggak sih tuh? Boleh. Mamanya Rawa. Bukan diri kita sendiri, Ca. Iya benar. Yang diperankan oleh Meriam Bellina. Yang diperankan oleh Meriam. Terus kayaknya dia cool banget. Cool mom. Keren. Jangan sampai. Ada momen turbulence yang kenceng banget. Ada yang pesawatnya nggak jadi landing. Ada pesawatnya nggak jadi terbang. Ada macam-macam lah di pesawat itu pengalamannya. Enggak, gue gak pernah. Caca takut naik pesawat. Iya. Jadi agak, coba diceritakan, Ca. Jadi mungkin ini salah satu alasannya kenapa dapat peran di film ini kali ya. Kita tentang ini. Karena emang gak pernah nyaman naik pesawat. Ya tentu sebuah sudut pandang baru dalam bercerita. Sebuah peristiwa yang mungkin kalau di film Indonesia, I wouldn't say nggak pernah, tapi jarang diceritakan terkait dengan kecelakaan pesawat. Tentu saja ini kan momen yang pernah nggak sih diceritain ya di film Indonesia? Kan belum pernah ya? Kayaknya belum pernah. Mungkin itu kali. Ini baru sekali. Kayak bentuk ya tragedi tapi juga drama dalam bentuk yang lain gitu. Hai, saya Nicholas Saputra. Saya Marsha Timothy. Dan kami akan hadir di bioskop tanggal 2 Oktober. Ya. Di film apa, Ca? Sekar Takdir. Selamat menonton, semoga senang, pasti suka. Ajak semua nonton.